sebelum berita keluar tuh, Iya. Bang, lu tahu nggak Bang, ini mau mengundurkan diri loh dari PCO. Itu saya udah tahu dari kapan tahu. Oh, waduh. Karena ada yang Oke. bocorin. Jadi ordalnya lebih ke sumber informasi. Terima kasih. Kak Fatian ini adalah seorang lulusan ilmu teknik pemirsa. Teknik elektro lebih Teknik tepatnya. elektro tepatnya di UGM. Nah, mau Betul. tanya nih ijazahnya palsu Iya, atau asli ya? ampun. Insya Allah asli. Gue ini kuliah sampai S1 capek-capek, tapi kok pemerintah tuh bikin kebijakan seakan-akan masyarakat tuh orang bodoh gitu. Produksinya udah mulai dipikirin lah Oke, gitu. berarti For the sake of safety and iya. Tapi quality. pernah nggak sih khawatir, aduh nanti gue hilang nih besok gitu? Banyak sekali teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan, di ASN segala macam tuh ngadu ke saya gitu. Saya berterima kasih banget karena Mas mau ngomongin ini. Menyuarakan gitu. Saya mau ngomong nggak bisa. Secara diksi buruh pabrik itu tuh kayak enggak Apa ya? ketimbang teman-teman yang di SCBD dengan bajunya dengan yang keren dan apa. lanyardnya itu ya. Ya, saya masih harus terkena asap-asap pabrik setiap hari. Tapi dengan ini tuh saya punya independensi. Jadi ketika ada seorang yang membicarakan tentang hal buruk yang kebetulan dilakukan oleh orang tersebut, mereka nggak terima. Jadi ada serangan ke saya, ke istri. Orang tua sih udah sangat tidak suportif dengan apa yang saya lakukan. Oh iya, udah ada Ngomongin oke. pemerintah, presiden, wapres nggak apa-apa, tapi K-pop dan sepak bola nggak usah. Jangan. Oh, karena udah ada pernah pengalaman berarti nih. Udah itu death threat dan wah parah. Halo Sobat Medcom, halo apa kabarnya nih? Kembali lagi di Nggak Pakai Ordal. Kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial yang kalau menurut aku sih pemberani ya, tapi tetap logis. Kalau kita berbicara soal kebijakan negara kan memang kebanyakan orang zaman sekarang memilih untuk diam saja. Let's see lah ya. Nah tapi kali ini tamu kita yang spesial ini nggak seperti itu. Jadi dia berani berkomentar, berani mengkritik, yaitu ada Kak Fatian Hafiz. Ya, Selamat datang di terima Medcom. kasih. Makasih sudah mengundang Oke. saya. Jauh-jauh ya dari Bekasi. Betul. Demi Demi podcast nggak pakai ordal. Oke, Kak Fatian, panggilannya Kak Hafiz ya? Hafiz, ya. Kak Hafiz, kalau kita lihat kan di kontennya kakak, khususnya di Instagram ya. Ya. Di Instagram itu kan memang banyak kontennya, kebanyakan memang nyindir atau bukan nyindir sih, lebih ke mengkritik, Ya, mengomentari lebih ke- betul. kebijakan dari pemerintah kita ini. Ya. Nah, kayak gitu tuh ada nggak sih kekhawatiran, waduh nanti takutnya diapa-apain atau takut dilaporin? Kekhawatiran sih mostly enggak ya, karena saya tuh percaya bahwa kalau kita di negara demokrasi dengan pemimpin yang dipilih based on elektoral, mereka tuh butuh untuk disukai dan dicintai orang gitu. Once mereka melakukan suatu pergerakan yang yang entah itu menakut-nakuti, entah itu melaporkan, dan itu terjadi misalnya ke saya dan saya blow Iya. up, kelar tuh urusan. Oke, apa mungkin? Jadi mereka tuh menjaga menjaga image positif dan Saya sih melihat sejauh ini seperti itu. Jadi Itu yang bikin kakak berani iya. untuk berkomentar, untuk kritik. Oke, tapi memang kalau kakak selama ini buat konten gitu emang nggak ada yang backup ya, nggak ada ordalnya ya? Ya ampun. Saya masuk pabrik aja nggak pakai ordal loh Mbak, masa? Berarti bener-bener. Apalagi ya? di pemerintahan tidak ada dong ordal. Oke. Tapi kalau ngomongin ordal tuh konteksnya kan yang bisa melindungi kan maksudnya. Iya betul. Tentu saja yang bisa menjaga. Betul. Kalau ordal sih sekarang lebih ke informan. Oke. Jadi tuh entah kenapa tiba-tiba banyak pengikut saya itu tersebar di banyak instansi Iya. segala macam. Jadi sebelum berita keluar tuh, Iya. Bang, lu tahu nggak Bang? Ini mau mengundurkan diri loh dari PCO. Itu saya udah tahu dari kapan tahu. Oh, waduh. Karena ada yang Oke. bocorin. Jadi ordalnya lebih ke sumber informasi. Terima kasih. Oke, pengikut saya. jadi ordalnya Kak Fatian ini yang ngejagain selama ini, yang nge-backup sampai kontennya itu bisa rilis di Instagram itu karena ada ordal-ordal ini ya. Ordal informan ya, bukan Iya benar. pelindung dan enggak. Nggak ada, berarti emang Kak Fatian ini adalah seorang lulusan ilmu teknik pemirsa. Teknik elektro. Teknik elektro tepatnya di UGM. Nah, mau Betul. tanya nih ijazahnya palsu Iya, atau asli ya? ampun. Insya Allah asli. Asli ya. Asli. Kalau Saya disuruh bisa tunjukin membuktikan. bisa ya. Bisa dong. Nggak ribet-ribet kan? Nggak ribet, nggak kayak yang Iya, nggak kayak yang itu. Nggak. Tunjukin aja kenapa sih? Tunjukin aja, betul. Tapi nggak palsu kan? Nggak. Oke. Nah, kenapa sih Kak kok milihnya malah teknik elektro? Kalau Ya. Kakak kan memang tertarik di dunia politik dan ilmu sosial, kenapa nggak ilmu politik aja gitu loh? Kayaknya lebih nendang deh.
Yang pertama itu karena emang saya tuh born and raised suka IPA aja. Jadi saya tuh nggak suka, saya suka fenomena-fenomena alam dan fisika dan apa sesuatu yang ilmu pasti yang wujudnya kelihatan nggak abstrak gitu. Nah dari situ tuh kemudian tercermin di nilai di sekolah gitu kan, bagusan fisika nih, bagusan matematika, ya udah saya pursue sampai ke perkuliahan, langsung ke teknik dan seterusnya. Tapi kaitannya sama ilmu politik menurut saya ya, kalau kita tuh hidup di suatu negara sebagai warga negara, ilmu politik tuh nggak harus dipelajarin secara formal kok. Emang kita harus tahu aja. Misalnya Mbak Glory nggak harus tahu cara nyolder kabel seperti anak teknik elektro, tapi sebagai warga negara mekanisme pembentukan undang-undang harus tahu gitu, biar nggak dikibulin, biar nggak di apa. Jadi kan itu ilmu nggak di sekolah itu, nggak harus di sekolah itu. Jadi dengan kita ngikutin isu-isu terkini, kita baca-baca berita, kita menjadi warga negara yang baik, ya emang basic ilmu politik itu harus ada sih. Kebijakan publik itu harus udah ada sebenarnya basicnya ya, paling enggak untuk sama-sama mengawasi pemerintah. Bener. Begitu ya. Iya. Oke, tapi apa sih yang menggerakkan hatinya kakak untuk bikin konten-konten yang mengkritik pemerintah? Apa karena memang kebijakannya itu menggelikan atau seperti apa? Itu genuine sebetulnya. Maksudnya saya nggak pernah ada tujuan untuk saya ingin follower banyak. Itu saya murni social commentary aja. Saya adalah mas-mas buruh pabrik biasa yang berkomentar aja gitu. Cuman saya nggak expect feedbacknya akan sebanyak ini. Jadi itu sebetulnya ya genuine yang saya nggak pernah meniatkan itu. Tapi benar, maksudnya triggernya itu emang banyak kebijakan-kebijakan yang kok gue ini kuliah sampai S1 capek-capek, tapi kok pemerintah tuh bikin kebijakan seakan-akan masyarakat tuh orang bodoh gitu. Misalnya kayak dulu sih ya yang jadi trigger pertama itu waktu pandemi lah waktu itu. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pemerintah tuh ucapkan atau buat semata-mata biar mereka tuh kelihatan ada kerjanya. Misal saya inget banget tuh, makan di warteg maksimal 20 menit. Itu tuh itu peraturan dibilang pokoknya makan di warteg maksimal 20 menit. Saya bilang untuk menghindari ini kan, pertemuan dengan betul. Tapi dipikirin nggak teknis pelaksanaannya gimana? Emang ada orang masuk set timer ya, 20 menit, ntar nggak kelar dibalikin piringnya, masa kayak gitu nggak? Lu bikin logik ya. Kebijakan nggak dipikirin ujungnya di mana. Jadi yang penting gue kelihatan berusahanya apa. Nah, masyarakat yang seperti saya gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu yang bisa mikir, yang bisa apa tuh kadang ngelihat kayak gitu tuh sebel sendiri dan akhirnya ya dari situ tuh mulai pelan-pelan, nah makin kesini tuh masuklah periode kedua, makin aneh. Nah, saya makin sering ngomong segala macam gitu. Dan tapi memang day by day itu banyak banget kejutannya ya untuk masyarakat ini ya kak. Betul. Saya aja capeknya, mau bahas apa lagi. Saya isi DM itu udah kayak ini mbak, udah kayak aduan masyarakat. Semuanya tuh bang bahas ini, bang bahas ijazah, bang bahas gubernur Jawa Barat. Padahal kakak nggak pernah minta untuk kasih feedback dan lain-lain. Itu secara natural aja mereka tuh pengen ngasih tahu nih, ini nih yang mereka pengen tahu point of view saya gimana. Tapi balik lagi kan, saya waktu awal bikin itu ya yang saya bahas itu adalah genuine yang saya resahkan aja gitu. Jadi tidak ada campur tangan orang, maksudnya nggak terpengaruh gitu. Jadi kalaupun ada orang yang misalnya bang bahas isu apa gitu, tapi apaan nih, ya udah enggak. Berarti emang kakak pure kalau memang menyentuh hati atau ini aku harus bahas nih. Iya, jadi gitu. Pure aja, nggak ada tuntutan ya, nggak ada yang dikejar-kejar deadline atau apa gitu ya. Nggak ada. Tawaran sudah banyak. Wow, ini menarik nih. Saya mencintai dunia industri sebagai buruh pabrik, jadi kayak iya loh pemirsa. Jadi Kak Hafiz ini dari jam berapa sih? Jam 4 ya tadi OTW? Bubaran pabrik saya kesini, gila. Jam 4 dari Bekasi ke daerah Jakarta Barat ke Doya. Nyampe jam 7 kurang ya tadi ya. Wow, emang saya tidak pernah se-effort ini demi Metro TV. Nah Kak Fatian, kalau selama ini menurut kakak, selama mengamati kinerja dari pemerintah, menurut kakak ada nggak sih janji-janji pemerintah yang pernah terucap dari mereka tapi kesini udah dilupain aja gitu, tiba-tiba hilang aja isunya?
Banyak. Ini mau jawaban lucu apa jawaban? Iya lucu boleh. Apa ya? Aduh, banyak. Apa tuh? Dulu tuh yang semua orang tahu lah, yang apa, listrik 35.000 gigawatt. Iya. Gigawatt apa megawatt? Sekarang berapa? Cuma 25.000 segala macam. Itu kan orang literally milih satu calon presiden untuk janji itu dan nggak terlaksana. Bener. Terus apalagi ya dulu? Itu kayaknya cuma mungkin kebesit di otak, abis itu ya udah gitu aja yuk. Nah tapi nggak dipikirin tuh segala macamnya. Dia hanya perlu ngomong sesuatu yang bikin orang memperhatikan dia dan memilih, tanpa dia mikirin, udah terpikir tanda ngomong aja. Iya kayak gitu ya. Ada sebenarnya agak sedih sih yang ini kan. Dulu ada juga janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Itu beneran dijanjikan ke keluarganya, tapi nggak jadi apa-apa. Terakhir kalau nggak salah itu terakhir ya dia di follow up pakai surat tapi nggak dibalas segala macam. Itu janji ke publik ada, janji ke personal ada, tapi ultimate janji manis itu sih IKN sih. Itu udah IKN itu termasuk kakak segala janji-janji manis yang tadi itu udah ultimate. IKN tuh ultimate. Itu udah paling topnya, top ultimate notch ya. Udah nggak bisa. Maksudnya janji 2024 tahap 1. 80% oleh swasta, semuanya PBN, dan waduh ribet. Itu udah top notch, sulit untuk melampaui. Oke. Nah tapi menurut kakak IKN tuh tapi aku sampai juga bingung deh update-nya mau gimana gitu ya. Ya maksudnya sekarang Jakarta udah dicabut status ibu kota, tapi yang di sono belum bisa. Ibu kota gimana nih, aduh ribet. Tapi kemarin kan aku ke Osaka Expo. Ya. Nah itu Indonesia ada marketnya. Iya ada marketnya, dan itu ditaruh di terakhir. Berarti kan itu yang kayak poin pentingnya nih dijelasin tuh. Ini adalah ibu kota baru kita. Nah dijelasin memang ke kita nih sebagai pengunjung ya. Tapi enggak, mereka nampilin market itu bahkan ngeliput ya di sana. Itu ngeliput. Tuh for what purpose? Apakah mencari investor atau pamer? Iya mencari investor, betul. Iya ampun, sedih banget. Jadi harapannya adalah supaya investor tuh pada datang gitu loh ke Indonesia. Ampun. Dengan cara dimarketin, dipresentasikan juga. Kalau negara lain nampilin apa? Negara lain tuh mereka lebih pedulinya sama lingkungan. Lebih kayak ngasih tahu, bikin apa sih namanya, keluaran produk dari inovasi gitu. Betul. Tapi kita market IKN. Kalau kita market IKN dan batik sih yang maksudnya yang udah di benak kita tuh masuk udah langsung batik gitu. Udah itu aja, batik sama IKN ujung-ujungnya. Ya. Itu kalau Mbak nanya janji manis ya itu udah ultimate. Sulit melampaui janji manis IKN. Apa karena pergantian kepemimpinan? Bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi tuh Mbak, kita tuh memang sih bermimpi itu harus tinggi-tingginya supaya jatuh di antara bintang-bintang. Tapi kan kita bisa mengukur kemampuan itu seberapa gitu loh. Kasian. Capek semua. Gitu loh. Itu aku udah ke IKN. Aiming tuh ada ukurannya gitu. Betul. Aku ke IKN 2 kali loh. Terus gimana? Itu ngeliput pada saat Pak Jokowi kemarin. Terus gimana? Ya memang pada saat liputan tuh memang terlihat ada harapannya. Mungkin kita juga ke ini ya, maksudnya bukan kecuci otak, maksudnya terpengaruh lah istilahnya. Jadi kalau ngeliat itu ya ada apa sih namanya, ada ini harapannya, oke, indah ya kayak gitu ada. Tapi ya ada, kalau saya di video-video orang tuh ada angle yang emang di video tuh bagus tuh. Bener. Misalnya ada istana presiden, terus ada emang keren nih. Tapi kalau ke angle satunya lu kenapa? Iya kenapa sih. Karena memang sekali? Fokus pembangunannya di situ dulu tuh, di Istana Kepresidenan, baru nanti ada rumah-rumah menteri, baru yang lain kan dari dalam keluar gitu. Cuman sangat tinggi sekali ya ini targetnya mereka adalah mau bangun forest city, smart city itu loh. Jadi tetap ada hutannya, tapi smart city gitu. Tetap teknologi ada. Hutannya dibabat dulu, terus ditanam kembali. Nah itu. Jadi memang banyak tuh. Tunas-tunas yang baru tumbuh tuh banyak. Iya, lucu banget. Jadi itu salah satu top notch janji pemerintah yang speechless ya, bikin speechless. Tapi kalau pertanyaan Mbak tadi kan yang pemerintah tuh sampai lupa. Iya betul. Sebetulnya tuh pemerintah tuh nggak lupa kok. Kita yang lupa. Karena tiap hari ada terus. Makanya jangan lupa, itu pesannya sebetulnya. Kita kan mudah lupa tuh. Jadi mereka tuh bebas ngomong apa aja yang mereka mau, toh nanti masyarakat lupa dengan kasus perselingkuhan siapa. Jadi
tugasnya sebenarnya kita jangan lupa follow up aja terus biar pusing gitu. Iya benar-benar. Iya gitu. Gitu ya. Nah kalau nggak salah aku ngeliat di Instagramnya kakak tuh yang terbaru adalah komentarin soal sosok pemimpin di Jawa Barat. Gubernur saya tuh orang Jabar toh ya. Betul. Terus gimana nih kak menurut kakak? Kayak kontennya yang mana dulu nih? Sebetulnya kan beliau kan emang konten kreator dari lama ya. Emang dia ya konten kreator ulung kalau saya bilangnya. Dia tahu tuh gimana harus behave di depan kamera segala macam. Cuman tuh semakin kesini tuh saya lihat kayak kenapa ya orang-orang tua tuh formulanya tuh gini terus gitu. Maksudnya mereka sadar nggak sih kalau anak-anak muda milenial, late milenial, Gen Z ke bawah tuh udah nggak kemakan nih sama yang gini-gini. Maksudnya iya kayak sih, kita udah nggak peduli deh. Ya maksudnya kan ada beberapa kali menangisi ini terus masuk yang ke got. Ya? Maksudnya kalau gubernur masuk ke got tuh itu micromanagement loh. Maksudnya artinya kita belajar micromanagement ya. Staff Anda nggak kerja kalau sampai Anda yang masuk, bukan berarti Anda heroik. Enggak, itu buruk artinya manajemen Anda gitu. Dan itu kan bukan pertama kali kita melihat ada sosok kayak gitu. Masa mau diulang lagi sih kayak ayolah. Berarti kan balik lagi ke yang tadi, artinya dia itu masih percaya bahwa masyarakat tuh percaya sama yang begini. Gitu loh. Yang belusukan gitu ya. Iya. Masa mau diulangin lagi gitu. Makanya masyarakat yang bisa, yang kritis ya. Yang sadar nih. Ya udah, kasih tahu gitu. Ini nih it's not the bentuk yang melambangkan. Ngerti. Tapi memang kalau melihat ekosistem demokrasi yang di Indonesia yang masih kayak gini ya memang that's the game sih. Jadi agak dilematis juga, maksudnya kita nggak bisa hate the player, we should hate the game. Dia hanya memainkan perannya di permainan ini. Karena itu yang mungkin diinginkan oleh masyarakat gitu. Iya. Cuman ya pelan-pelan lah. Kita cuman bisa ngomong pelan-pelan aja gitu, bersuara pelan-pelan bahwa ini udah kayak gini loh caranya. It's not the way, ada cara lain. Tapi setelah saya bikin video itu banyak yang menuduh saya tidak suka dengan gubernur. Kenapa sih kita mengkritik seseorang itu dipersepsikan sebagai benci? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Saya tuh banyak loh setujunya sama gubernur Jawa Barat itu. Banyak kok kebijakan dia yang saya setuju. Di saat orang lain nggak setuju justru. Kayak contohnya? yang terakhir dia bilang bahwa ya udah penerima bansos masyarakat miskin tuh vasektomi aja biar nggak beranak terus, karena dia udah terbukti nggak bisa ngerawat anak, tahan. Saya setuju itu. Di saat orang lain nggak setuju. Wisuda, study tour nggak usah. Saya setuju juga. Terus waktu dia bilang kayak ya udah anak-anak nakal masukin aja ke barak. Berhubung saya kuliah di Jogja dan pernah ketemu sama begal-begal umur 14-15 kelitih di pinggir jalan. Emang ada anak-anak yang sulit untuk diselamatkan ibaratnya gitu. Emang harus dipisahin dari society. Ada anak-anak yang bimbang, yang masih mencari jati diri, itu bisa kita selamatin. Tapi kalau udah sejauh itu emang udah pisahin, kriminal ya. Pisahin. Nah, itu saya juga setuju. Di saat orang lain nggak setuju. Jadi nonsense kalau dibilang saya benci gubernur, saya cinta gubernur saya gitu. Makanya saya. Tapi mungkin ada kebijakan yang bertepatan memang kok kayak gini ya gitu. Iya, ya saya sih stan yang di depan kamera itu aduh. Kayaknya udah nggak kebeli ya. Kayaknya udahlah Pak, sudah cukup Pak. Iya. Yang bener-bener aja udah. Nah, tapi kan Kakak selalu menghadirkan kata-kata atau kalimat-kalimat unik gitu ya. Di dalam setiap videonya Kakak. Nah, itu kayak gitu by design atau gimana? Atau memang natural aja? Semakin kesini saya akui semakin by design. Jadi awalnya itu kan saya kan background engineering. Saya anak IPA banget. Anak IPA tuh nggak ada yang bisa ngomong. Iya, anak banyak teknik yang apalagi seperti itu. Anak teknik apalagi kita tuh nggak bisa ngomong. Anak introvert teknik lah ya. Anak teknik itu ngomong dari tangannya, dari ciptaannya, bukan dari mulutnya. Tapi saya waktu kuliah itu menyadari beberapa hal gitu, bahwa dosen-dosen saya tuh orang-orang pinter banget, dia S3 profesor, tapi kok pinternya nggak nular ke gue ya gitu. Kenapa dia pinter sendiri? Oh, ternyata itu dari communication skillnya emang buruk. Jadi kebanyakan dosen-dosen teknik itu communication skillnya buruk. Padahal isi kepala nih cemerlang sekali, tapi untuk menyampaikan ke mahasiswa nggak bisa. Kayaknya harus dirubah deh gitu. Makanya saya
bikin bikin video pendek, monolog segala macam itu salah satunya itu untuk melatih itu. Nah, awalnya itu emang spontan. Tapi semakin kesini semakin banyak yang follow saya, semakin banyak yang nonton. Kayaknya harus lebih hati-hati. Akhirnya saya sekarang kalau mau membahas isu tertentu, saya tulis. Iya benar. Saya tulis 5 points, 7 points. Oh, saya mau ngomongin ini. Jadi sistematis juga ya. Saya mau ngomongin ini, intinya ini, tapi nggak yang spontan lepas karena ya itu salah satu taktik supaya nggak kepleset juga. Iya, jadi antisipasi. Betul. Jadi semakin kesini semakin by design. Walaupun awalnya memang, wah saya bahas aja nih depan kamera ngomong semenit gitu. Tapi sekarang udah mulai produksinya udah mulai dipikirin lah gitu. Berarti for the sake of safety and quality. Quality. Tapi pernah nggak sih khawatir, aduh nanti gue hilang nih besok gitu? Enggak sih. Enggak. Karena yaitu saya udah mengukur, I know what I'm doing. Di Berarti sisi lain harus ada ukurannya juga. Betul. Di sisi lain pekerjaan saya sekarang itu pure private, pure swasta. Maksudnya kita nggak ada afiliasi apapun. Bahkan saya nanya ke top manajemen di perusahaan kayak, Pak, Bapak tahu kan saya di internet kayak apa gitu? Iya tahu, udah go for it gitu, nggak apa-apa. Jadi udah dapat izin juga ya udah dari dapet perusahaan? Izin, maksudnya mereka nggak masalah saya kayak gitu. Iya. Dan ya itu nikmatnya di swasta ya, maksudnya tidak ada borgol di tangan. Banyak sekali teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan, di ASN segala macam tuh ngadu ke saya gitu. Saya berterima kasih banget karena masih mau ngomongin ini. Gitu. Saya mau ngomong nggak bisa. Makanya saya tidak masuk ke ASN. Berarti ini wakil rakyat ya sebenarnya ya. Wakil rakyat. Nah, banyak juga yang takut ya kritik pemerintah itu. Ya. Karena takut kehilangan pekerjaan. Berarti Masnya bukan salah satu ya? Bukan. Takut kehilangan teman mungkin? Dijauhi nggak? Waduh, enggak. Itu status quo yang saya pertahankan. Walaupun saya setiap tahun masih harus ribut sama bapak ibu ya, maksudnya, Mas ini Pertamina buka loh, Mas ini BUMN. Karena memang orang tua tuh pikirannya kalian harus di BUMN gitu. Betul. Buruh pabrik kan bukan profesi yang keren, itu nggak ada keren-kerennya sama sekali. Walaupun kalau dilihat itu justru kita yang menggerakkan negara ini gitu. Cuman kan secara diksi buruh pabrik itu tuh kayak enggak ketimbang teman-teman yang di SCBD dengan bajunya dengan yang keren dan apa itu ya. Ya saya masih harus terkena asap-asap pabrik setiap hari. Tapi dengan ini tuh saya punya independensi. Itu dia kata kuncinya independensi. Itu yang kakak anut sampai sekarang ya. Saya enggak income saya nggak terpengaruh oleh siapapun yang saya kritik. Terus saya hidup ya udah saya bekerja di swasta dan that's it. Jadi independensi itu sangat mahal buat saya ya gitu. Dan profesi sekarang itu kayak semacam takdir sih buat saya karena kan hari buruh besok hari buruh ya. Betul, besok May Day guys. Dan itu bertepatan di hari ulang tahun saya juga, jadi nggak mau ngucapin. Iya, selamat ulang tahun ya. Jadi sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk jadi buruh karena juga tanggal lahirnya tadi. Iya, itu agak lucu sebetulnya, tapi kok bener juga. Kok bisa pas gitu. Oke, berarti memang mendalami banget May Day ini ya. Turun ke jalanan tapi kalau itu ada perwakilan dari serikat. Ada ya, biasanya, serikat pekerja. Kalau saya itu biasanya turun ke jalan itu akhir tahun. Jadi akhir tahun tuh kita selalu menuntut kenaikan UMR. Ya benar. Ya kan. Dan itulah kenapa di profesi-profesi lain harus melakukan hal serupa ya. Maksudnya itu legal. Maksudnya kita boleh melakukan unjuk rasa, kita boleh menuntut ke pemerintah daerah dan segala macam. Dulu saya sempat merasa ya buruh ini belagu banget sih gitu, ngapain sih? Ya. Tapi setelah saya pelajari lagi, mereka tuh kan menuntut upah minimum, misalnya regional gitu ya. Jadi once itu tercapai, semua happy, nggak cuman buruh doang. Jadi buruh itu symbol of society ternyata, bukan kita atas nama buruh doang. Ternyata enggak ya gitu. Ternyata mereka memperjuangkan semua gitu. Iya. Ini baru denger sih aku. Iya. Ternyata memperjuangkan semua. Iya benar. Karena juga kayak kita kan buruh korporat ya jatuhnya ya. Iya, buru-buru juga sih, cuman bener, setuju. make upan aja gitu. Iya.
Kita tidak make upan. Guru yang make upan guys. Kita terkena asap-asap. Iya. Oke, pernah nggak sih khawatir dengan adanya ancaman? Pernah ada ancaman nggak? Ancaman pernah. Dan nggak cuman ke saya tapi ke istri. Hah? Sampai istri juga? Sampai ke istri. Jadi apa namanya? Penghamba tokoh-tokoh pejabat tertentu. Oh. Yang mereka nggak terima, di mata mereka tokoh itu tuh sangat sempurna, tanpa celah gitu. Jadi ketika ada seorang yang membicarakan tentang hal buruk yang kebetulan dilakukan oleh orang tersebut, mereka nggak terima. Jadi ada serangan ke saya, ke istri. Orang tua sih udah sangat tidak suportif dengan apa yang saya lakukan. Oh iya, udah dapet nih. tapi apa ya orang tua ya adalah orang tua gitu. Okay. They don't know what I'm doing, I know what I'm doing sekali lagi. Gitu. Jadi ya udah ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, tapi istri tetap mendukung. Tetap karena itu kan hanyalah ancaman verbal, maksudnya mereka nggak berani sampai ke fisik. Iya. Yang yang paling jauh itu adalah ketika saya bahas masalah sepak bola dan K-pop. K-pop itu udah lama banget saya nggak bahas itu. Tapi K-pop memang fanatik dua banget. Komunitas ini udah nggak usah. Apa aja K-pop sama? Sepak bola. Oh iya. Sepak bola. Udah nggak usah kalau nggak setuju naturalisasi nggak usah ngomong, udah diem aja. Nggak suka sama girl band tertentu udah diem, udah nggak usah udah diem. Udah anti ya berarti ya. Ngomongin pemerintah, presiden, wapres nggak apa-apa, tapi K-pop dan sepak bola nggak usah. Oh, karena udah ada pernah pengalaman berarti nih. Udah itu death threat dan parah. Gitu. Udah nggak usah. Nggak habis pikir ternyata. Dua itu aja Korea sih. Gila ya, loyal banget mereka. Gila sekali. Udah saya kalah sama dua itu udah saya. Oke. Nah, so far nih kalau Kakak komentarin kebijakan pemerintah dan lain-lain, memang suka baca-baca buku politik ya atau filsafat atau apa? Lumayan. Jadi sebagai engineer. Iya. Bacaan saya bukan kiat-kiat menjadi enggak, tapi emang lebih ke sospol, nggak tahu ya. Saya kemarin juga habis ngisi kayak bedah buku gitu tentang 48 Laws of Power gitu. Robert Greene, isinya itu membahas tentang bagaimana cara-cara mendapatkan kekuasaan gitu. Dengan pembicara seorang buruh pabrik engineer, ada nggak nyambung tapi nggak tahu ya, emang selalu menarik sih hal-hal yang kayak gitu buat saya. Oke, berarti ini emang udah dari hati suka dunia itu, dunia politik dan sosial ya. Not as a job gitu, tapi sebagai warga negara aja emang harus tahu aja menurut saya gitu. Oke. Nah, misalnya ditawarin suatu saat nih, ditawarin duduk di pemerintahan. Waduh. Sebagai apa nih kira-kira? Ditawarin for free gitu maksudnya? Iya, ditawarin kira-kira kalau ada yang lihat nih, wah ini kayaknya orangnya cocok nih jadi staf sus atau jadi wamen gitu misalnya. Ya. Tadi apa pertanyaannya yang ditawarin sama pemerintahan gimana? Kira-kira mau nggak? Tergantung jadi apa. Misal paling klasik nih. Artis atau influencer ditawari jadi staf sus bidang komunikasi apa gitu. Judulnya untuk mengkomunikasikan program pemerintah Padahal itu buat nyampuin aja sebetulnya. Udah itu job desk itu menyapu setiap omongan yang keliru dan apa. Bener. Tapi dipoles sebagai komunikasi Jubir dan apa. Gitu. Kalau itu saya nggak akan terima. Oh, oke. Saya akan terima karena itu mendegradasi value yang saya punya. Tapi kalau saya terima apa ya? Kira-kira nih posisi mana yang oke? Karena saya expertise di dunia industri, menteri perindustrian boleh kali ya? Menteri perindustrian. Mungkin menteri perindustrian boleh. Pokoknya gini, banyak posisi-posisi di pemerintahan itu. Itu tuh diduduki oleh orang-orang yang menurut saya ya, itu tuh harusnya engineer yang ada di situ. Apa contohnya, Kak? Berarti maksudnya dari bidang profesional gitu memang ya? Iya. Maksudnya engineer itu kan tidak selalu misalnya electrical engineer kayak saya gitu, nggak selalu berarti skill untuk electrical, enggak. Engineer itu ada brain work, brain wiring dia tuh untuk problem solving, untuk segala macam itu tuh. Coba cek aja deh dari anggota DPR atau menteri berapa persen sih yang anak backgroundnya tuh engineering gitu. Pas kebanyakan kan IPS rata-rata ya. Iya, ilmu sosial kan IPS kan hukum lah gitu. Padahal tuh komunikasi.
hubungan internasional. Padahal dia harus ngomongin tentang apa, misal kebijakan-kebijakan yang hubungannya dengan yang terlalu inovasi, teknis riset. banget Iya, gitu ya. iya. Menurut saya perlu orang dengan setidaknya background engineering gitu. Nah, kalau itu saya bisa pertimbangkan itu. Oke, berarti memang yang satu bidang dengan kakak gitu ya. Iya, tapi saya dikasih bukan karena saya mendukung Bang. Jadi datang saya melihat Anda sebagai ekspertis di bidang ini dan apa, saya merasa Berarti- Anda cocok di sini, saya pertimbangkan. Berarti kakak orangnya sangat ideal ya sebenarnya ya. Sebetulnya iya, tapi agak terlalu idealis sebetulnya. Harusnya nggak boleh sejauh itu. Tapi Iya. ya. Tapi ya it's okay. Itu kan namanya prinsip ya. Nah, tapi kalau kakak melihat masa depan Indonesia Ya. menuju ke Indonesia Emas 2045 lah misalnya, kan setiap pemerintah pasti ngomong kayak gitu ya, setiap pemangku kepentingan. Ya. Nah, kalau kakak lihat ada nggak sih masih harapan untuk anak-anak mudanya Indonesia nih? Secara realistis aja ya gitu. Saya tuh salah satu statement paling bold di video-video yang saya buat itu adalah ketika rame-rame kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu. Saya tuh salah satu yang against sama itu. Kenapa? Di saat orang-orang lihat saya kan nyerang terus nih, Iya, I should be the one yang memotivasi kabur aja, tapi justru saya yang bilang enggak, jangan kabur gitu. Saya melihat saya punya resources untuk ngomong, teman-teman yang lain juga punya resources. Mereka berpendidikan, mereka punya waktunya, punya resource-nya untuk ngomong. Tapi mereka tuh sebetulnya hanyalah sebagian kecil dari potret masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya tuh nggak punya daya sama sekali. Mereka miskin, mereka hidup jangankan day by day ya, mereka nanti malam makan apa, tidur di mana itu nggak tahu. Betul. Kalau orang kayak kita tuh kabur aja dulu, terus mau jadi apa? Yang ditinggalin di sini ya Iya, orang-orang saya tuh susah itu. menganalogikan dengan apa? Kita ada di perahu yang udah mau tenggelam nih gitu. Kita bisa lompat sih ke kapal lain gitu, tapi kita harus melihat orang-orang ini helpless dan tenggelam bersama kapalnya. Saya nggak merasa itu hal yang baik untuk dilakukan. Ya gitu, saya panggilannya nggak ke situ. Jadi ya saya berharap nggak cuma saya yang kayak gitu ya. Saya lahir di sini, saya ingin mati di sini. Saya ingin anak cucu saya hidup di negara ini dengan bahagia, di negara yang lebih baik gitu. Dan mungkin bukan saya yang nyicipin gitu, mungkin nanti cucu ketiga saya kali gitu. Tapi kan harus saya nih gitu yang mulai gitu. Nggak apa-apa, saya nggak nyicipin, nggak apa-apa gitu. Tapi biarlah nanti anak cucu di bawah gitu. Jadi harapan tuh menurut saya ada selama, percaya nggak, dulu tuh waktu di zaman penjajahan gitu, itu tuh perlawanan itu cuman muncul dari ada satu orang yang bilang ke sebelahnya kayak, Belanda tuh ngeselin ya gitu. Iya ya, lo juga mikir gitu ya? Oh iya, iya ya. Terus mereka ngomong lagi ke yang lain, dan akhirnya jadi suatu pergerakan. Word of mouth ya. Itu salah satu jokes komika favorit saya, Adriano Colby namanya. Tapi maksudnya gitu. Jadi revolution itu mulai dari satu orang sebetulnya. Sekarang kan nggak cuma satu orang, ada saya, ada banyak yang lain, teman-teman yang lain gitu. Ini tinggal di escalate aja terus gitu. Bisa kok gitu ya. Gunung itu bisa dipindah kok. Kalau setiap hari kita mindah satu ember. Lama banget sih. Capek banget sih, tapi bisa gitu. Jadi saya salah satu orang yang punya harapan. Optimis gitu. ya berarti masih ya. Yang penting kita jangan egois, kabur walaupun aja dulu. capek, walaupun lama, ya bisa. Oke, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang sebenarnya mereka punya pikiran-pikiran kritis tentang kondisi negara ini, apalagi untuk kebijakan-kebijakan ekonomi politiknya ya sekarang ya. Nah, untuk mereka tuh berani bersuara gitu, jangan diem aja gitu. Sekali lagi ya yang saya bilang waktu di awal tadi, maksudnya di negara yang pemimpinnya dipilih secara elektoral gitu ya, pemerintah itu mau nggak mau akan ngikutin maunya orang kebanyakan. Karena that's the only way mereka dipilih, ya kan. Nah ini tinggal kita nih, kita mau secara bersama-sama menginginkan sesuatu yang memaksa dia ke arah sana. Berarti ini tinggal banyak-banyakan aja nih. Dan harus kompak ya kan. Harus kompak. Nah jadi kenapa harus takut? Maksudnya
Tahu nggak Donald Trump itu waktu dia ngelarang TikTok, inget nggak? Beberapa bulan yang lalu. Di ban kan TikTok itu. TikTok kan di ban, tiba-tiba Donald Trump bilang jangan. Akhirnya karena dia tahu masyarakat Amerika sangat menyukai TikTok dan apa segala macam. He needs the vote. Seorang Trump yang sangat tidak suka dengan anti ini mengizinkan TikTok jalan gitu. Artinya apa? Artinya ketika presiden atau pemimpin itu dipilih secara vote, mereka tuh walaupun mereka nggak suka melihat dalam dirinya, ya. mereka melihat mau apa loh, gua kasih demi vote. Nah kita gitu aja gitu. Iya. Kalau kita ingin sesuatu ya udah kita secara kolektif bilang ingin itu, dia akan nurut kita. Udah gitu. Pasti ya itu ya. Oke. Gitu. Jadi ya udah ya kenapa harus takut, berani aja bersuara gitu. Dan satu lagi ya yang tadi, maksudnya mereka itu butuh dicintai gitu. Sekarang kita ada internet, ada sosial media, itu senjata yang paling ampuh, no viral, no justice. Kalau dia apa-apain ya udah blow up. Itu real sih. Blow up, abis, nggak berani pasti. Mereka tuh butuh positif review, mereka butuh apa? Iya gitu. Ketika ada intervensi negatif apa, jatuh pasti. Mereka akan mikir berkali-kali. Dan gampang banget ya bikin jatuh itu bener. Gampang. Dari sosial media ya. Gampang. Mereka akan mikir berkali-kali karena mereka harus memikirkan harus kepilih lagi. Itu ya. Harus kepilih lagi gitu. Jadi selama itu bukan K-pop dan sepak bola. Oke. Ada trauma guys. Oke, Kak ini kita ke rapid question. Ya. Jawab cepat ya. Oke. Kalau hidup di negara fiksi, mau hidup di Wakanda atau di Konoha? Wakanda. Wakanda forever. Kenapa? Wakanda. Selain karena saya suka Marvel, saya ngikutin dari SMP. Apa ya? Wakanda itu kan identik sama kemajuan ya, maksudnya. Jadi mereka dalam diam tapi maju. Nah, Wakanda lah, Wakanda ya. Nah, pilih hidup nyaman tapi tutup mata soal kebijakan. Apa hidup berat tapi jujur sama apa yang kamu perjuangkan? Ya, saya sudah mempraktekkan itu. Hidup berat tapi memperjuangkan. Ya. Hidup berat tapi jujur ya. Ya. Oke. Kalau kamu mendefinisikan dirimu dalam 3 kata, bukan engineer, bukan kreator, dan juga bukan podcaster. Kira-kira 3 kata itu apa? Deskripsi diri. Rasional. Oke. Terus bukan engineer nggak boleh ya. Aduh apa ya, buruh, bener. Buruh, saya menjiwai sekali profesi ini. Sama saya tuh banyak yang muji pinter, cerdas, apa. Saya tuh nggak pernah senang dipuji pinter, cerdas. Saya lebih senang dipuji ganteng. Cuman nggak ada. Jadi kalau ada 3 kata, izinkan saya memilih. Ganteng ya masih. Mas Jawa ini minta dipuji ganteng guys. Belum ada sampai sekarang. Tolong lah ya. Tolong ya, ini pengikutnya tolong. Fatian Hafiz tolong diperhatikan. Dia tolong sekali. Nggak pengen dibilang pinter ya kan. Saya pernah mengkritik salah satu artis yang sangat tampan yang sekarang jadi anggota DPR. Iya, oke, tahu. Yang putih-putih bening itu ya. Iya, yang suka joget-joget lah. Nah, saya bilang ada satu kata lah kayak memang saya nggak setampan dia dan bla bla. Terus komennya tuh bukan yang enggak kok bang, enggak, tapi bener memang sih bener sih bang tampan gitu. Yo. Waduh, ini harapannya simple loh guys. Sedih sekali. Ternyata memang yang netizen bilang itu memang fakta mungkin ya. Iya, itulah. Oke. Nah, kalau disuruh duet podcast sama pejabat, siapa yang kamu ajak dan tema apa yang akan diangkat? Wakil presiden lah. Saya ingin berhubung beliau follow saya, mungkin dia nanti akan follow dia. Saya tuh pengen dia follow. Iya. Takutnya adminnya lagi yang follow. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi following. Oke. Nah, itu salah satu yang bikin orang marah-marah tuh ke saya tuh. Jadi pada marah kan dia nge-follow saya kan. Orang-orang tuh marah ke saya karena saya nggak follow back. Lucu sekali teman-teman. Tapi pernah nge-tag nggak sebelumnya? Sering banget. Oke. Sering nge-tag. Ya itu maksudnya. Kenapa nggak di follow back sih? Ya kan saya follow back pilih-pilih mbak. Oke. Saya tuh follow back untuk yang konten-kontennya saya suka aja. Waduh. Kalau follow kan saya nggak bisa mengontrol siapa yang follow. Iya, saya follow back ya saya pilih-pilih. Gitu. Oke, jadi ini bukan yang dipilih ya? Bukan. Tapi kenapa kok pengen diundang podcast? Sosok ini kenapa? Saya penasaran gitu. Gimana sih rasanya hidup berubah 180 derajat gitu. Jadi
Terus Dari anak muda berbisnis jadi wakil presiden kan maksudnya? ya sama yang dalam waktu seinstan itu ya, maksudnya Seinstan gitu ya? karena kalau saya jadi dia tuh meledak kepala gitu, nggak Oke. kuat. Iya nggak kuat. Sama saya penasaran sama masa sekolah dia sih. Saya- ini sama aja. Sama aja sama apa? Oh yang Iya, tadi. iya. Yo. Nggak, saya genuine. Kamu tuh dulu tuh belajar apa? Maksudnya kuliahnya apa sih? Katanya kuliahnya di apa? Aussie pernah, di Singapura pernah. Itu dia, saya penasaran aja. Saya pengen ngobrol lebih lanjut. Gitu. Tapi jurusannya apa nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Tapi Nggak kan, tahu kan. jadi wakil presiden, Mbak. Maksudnya siapa sih? Itu yang- memang pasti ada nilai plusnya kan? Iya pasti. Pasti ada kayak filosofi apa gitu yang perlu di-share. Pengen Ya. tahu dari situ. Ya anggap saja begitu. Iya, jadi tema itu apa tuh nama sebutannya? Apa ya? Latar belakang pendidikan berarti yang kepo Eh, banget deh. Ya background kehidupan Oke. seorang sejam dengan Gibran Rakabuming. Weh, Waduh, udah langsung ada saya judulnya pengen- guys. Pengen Amin banget ya, saya. aku doain ya. Pengen banget. Aku doain loh. Tolong ya Mas ya kalau. Mm-mm. Iya. Mungkin bisa timnya Kak Hafiz hubungin. Siapa tahu diokein gitu loh. Ya, saya sih beberapa kali nge-tag dan nge-DM dan apa sih scene doang ya, maksudnya. Tapi udah di scene. Udah di scene, Oke, udah di nanti scene. butuh kakak harus terus-terus. Ya, semoga lah ya. Mungkin nyari waktu langsung tembak tanggal berapa gitu. Ya ampun. Atau saya datengin ke Singapura aja kali kalau dia kan dia sering ke Kalau Singapura tuh. Oh, dia sering ya? Iya, Kok tahu aja sih? tahu kan ini ada. Waduh, gawat banget. Ada. Waduh. Mas Wapres tolong didengar. Ini Ya. ada warga ya. Warga Ya, pengen saya banget pengen bikin ngobrol. podcast. Iya kan? Nggak harus depan kamera kok. Heeh. Tadi podcast ya tapi ya. Iya podcast. udah. Ya atau podcast atau bikin konten lah Iya. intinya. Ya emang genuinely pengen ngobrol aja. Tapi yang terakhir yang kakak bikin konten tentang dia yang soal dia bikin video itu ya? Betul. Itu saya bukan mengkritik dia sih. Saya Kenapa? mengkritik Timnya ya? skripnya Oh, yang buat skripnya. kenapa sih yang bikin skripnya tega sekali gitu. Isi skripnya itu kan sangat ironi terhadap kehidupan wapres Anda gitu. Iya, tentang apa sih itu aku lupa Ya deh. kan bonus demografi, inilah Oke. anak muda apa segala macam gitu. Terus sama yang apa namanya dia ngomongin tentang atlet sepak bola segala Oke. macam. Mimpi akan diraih dengan kerja keras gitu. Enggak. Ironis sekali gitu Mbak. Masa scriptwriternya nggak memikirkan perasaan wapresnya dalam membaca itu gitu loh. Iya Itu juga yang saya ya. itu yang Apa saya udah mati kritisi. nuraninya mungkin, hati nuraninya. Atau penyusup. Waduh. Saya bilang di video itu kayaknya tuh Mas Gibran tolong cek deh itu lulusan mana kemarin Iya. kemarin Pilpres Takutnya nyoblos ada siapa penyusup. gitu. Oh, benar-benar. Jangan-jangan itu sengaja, Sengaja, demi iya. mendiskreditkan Anda. Oke. Mumpung masih 2 video Mas Gibran, Jangan dicek lagi. Tolong dicek lagi Dicek naskahnya. lagi. Oke. Tapi ada yang bilang kayaknya AI deh Bang gitu. Tapi kan bisa kelihatan iya, ya. kayaknya AI. gitu. Iya, tahu aku yang waktu itu AI. Lucu Lucu sekali. sih tapi. Iya. Tapi seru nggak sih Kak? Maksudnya setiap hari bangun ngecek berita dong pasti. Ya, dan ngecek DM informan-informan Oke. itu tadi. Seru. Seru kan? Waduh, Seru. apalagi nih hari ini yang aku mau bahas gitu. Dan gak habis-habis. Nggak habis-habis. Itu konten yang nggak akan usai sampai hari ini kapanpun. aja kan ada nih headline-nya. Ya, Kira-kira mau dibikin nggak kira-kira? yang apa? Yang papanya kan Oh, yang lapor. ya ampun. Kok ya ampun. Capek sih sebenarnya ngomongin itu ya. Iya. Capek. Ya tapi kita lihatlah nanti sampai mana. Mm-mm. Menarik Oke. tapi menarik. Menarik. Tapi memang pesan-pesannya dari semua konten-konten kakak tolong pesan-pesannya itu ke anak-anak muda tolong ayo speak up gitu ya. Speak up aja ya. Ya kita itu udah ada sosial media gitu loh. Kita nggak perlu bikin baliho gede, enggak. Iya. Kita tinggal tweet, tinggal story 15 detik, tinggal apa. Kalau kita percaya akan suatu nilai yang menurut kita benar, suarain aja, nggak Suarain apa-apa, aja benar-benar. gitu loh. Setuju. Oke. Terima kasih Makasih, sudah sama-sama. pernah ikut demo nggak sih? Oh pernah lah, sering lah. Pernah ikut demo. Oke, nanti kalau ketemu jangan lupa ya guys. Iya. Di depan DPR ya. Ya. Atau di mana? Di Patung Kuda. kalau saya demo di regional, Oh. muter-muter naik motor gitu. Naikkan gaji kami. Oke. Seru Oke. sekali. Sip, terima kasih. Terima kasih. Kakak buruh pabrik Iya, sudah sama-sama. bergabung bersama buruh korporat di sini yang make up. Sama-sama. Terima kasih sekali waktunya. Ya, sama-sama.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada komen-komen mungkin biar seru ya. Kalau komentarnya biar seru, biar rame, silakan komen dan jangan lupa cek Instagramnya Fatian Hafiz. Ya. Untuk konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye. Makasih.